Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandi Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Nafi, tim Toko Mandi Indonesia. Ini agak santai karena sharing. Jadi begini, kemarin saya buka toko di daerah ujung timur, terus saya buka toko juga di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Jadi ada mitra yang pas grand opening itu kalau tidak bebarengan, saya insya Allah kan pasti datang. Insya Allah kalau tidak ada halangan pasti kan datang sharing sama saya. Mas, kok nggak rame gitu? Kok nggak rame kayak biasanya sampean nak bikin story? Kok nggak rame sama yang sampean bikin video begitu? Pertanyaannya sama. Dan saya jawabannya juga sama. Yang pertama begini, Pak atau Bu, saya itu kalau buka minimarket, jadi saya kasih paham dulu Pak, Bu, orang rame diserbu itu kita tidak bisa meminta itu, kita juga tidak bisa menahan itu ya. Orang udah belanja banyak barang-barang bejubel, kita tidak bisa meminta itu, nggak bisa, karena saya percaya bahwa kita itu juga tidak bisa mendatangkan konsumen. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki toko kita ya. Yang mendatangkan konsumen ya Allah, saya prinsipnya begitu ya, tidak bisa diganggu-gugat. Kalau punya pendapat lain silahkan, tapi yang saya sampaikan adalah kita itu tidak bisa memaksa untuk konsumen bejubel datang atau melarangnya begitu. Makanya saya itu sampai dengan sekarang sudah ratusan toko yang saya buka itu, ketika grand opening hari pertama itu awal itu saya masih deg-degan selalu. Deg-degannya adalah gimana ya kalau ruame bejubel itu ya deg-degan, kalau sepi itu ya deg-degan. Ini saya kasih paham, kasih ngerti. Ini harus saya sampaikan karena ini sharing tapi penting ini. Jadi yang ruame itu belum tentu bagus ya. Saya itu kalau sepi kan memang harus kita evaluasi ya, deg-degan ya. Jadi saya itu kalau sepi itu ya pikiran, ya deg-degan ya. Kalau rame juga deg-degan. Deg-degannya begini karena pasar belum kebentuk. Ya, saya kasih ngerti bahwa kita itu sudah banyak buka di macam-macam wilayah. Desa banget pernah, kota pernah, residensial pernah, banyak banget tempatnya. Ketika ada daerah-daerah tertentu yang masyarakatnya itu gumunan, ketika ada rame-rame langsung diserang ya. Anak saya itu dulu juga punya basic entertain. Saya itu juga dulu pernah kerja di entertainment, jadi kayak menghibur gitu loh. Jadi ada daerah yang memang masyarakatnya itu gumunan. Jadi ketika ada rame-rame, mereka langsung berjubel, datang. Orang lewat ngerti rame datang. Tapi ada daerah-daerah juga yang masyarakatnya nggak gumunan, santai gitu, santai. Ada rame-rame ya santai, nggak kepo. Ya, ada yang daerah seperti itu. Jadi ketika saya kok hari pertama sepi itu kan masih deg-degan, hari kedua saya masih nunggu report, ini laporan dapat omset berapa gitu kan, selalu ada grupnya kan, dapat omset berapa. Tapi ketika sepi itu juga hari kedua deg-degan, ruame hari kedua deg-degan, karena nggak mungkin setiap hari itu kayak gitu, nggak mungkin ya. Makanya saya itu akan selalu bilang sama anak-anak, kalau ngomong jangan dilebih-lebihkan ya. Kalau bikin promo, kalau bikin story atau bikin edukasi jangan dilebih-lebihkan ya, harus apa adanya ya. Pesan yang kita sampaikan, kita itu usaha adalah jualan makanan pokok. Kita jual kebutuhan pokok. Kita nggak harus yang joget-joget di depan franchise rame, joget-joget supaya viral, supaya dibeli. Kita nggak harus yang setiap ada komentar negatif harus kita klarifikasi, kita samperin ke rumahnya untuk manajemen konflik, untuk supaya orang lari ke akun kita. Enggak, kita itu jualan bahan pokok yang istilahnya ya, saya bilang ya, sampai nanti menjelang mau kiamat orang masih butuh makan, istilahnya begitu. Jadi yang kita sampaikan edukasinya harus apa adanya ya. Saya sampaikan di sini, ketika toko rame itu saya justru deg-degannya nanti hari kedua gimana gitu loh, ada orang yang datang nggak gitu, saya masih deg-degan begitu. Nah, yang bagus adalah ketika hari pertama itu tartir ya, tartir 3 menit datang, 5 menit datang, nggak 10 menit datang, 2, 3 gitu, tartir keluar masuk gitu. Ini berarti sudah settle di awal ya. Hari kedua pasti begitu
Ya, hari kedua pasti begitu. Nanti kalau sudah jalan 1 minggu, rata-ratanya dilihat, oh orang datang 200, berarti konsumen yang real itu. Ya, tinggal apa yang mau dikerjakan, nambah varian, nambah kelengkapan begitu. Kalau apa namanya, rame dan sepi itu malah saya deg-degan. Yang bagus itu malah yang justru tartir pas grand opening. Ini yang saya sampaikan. Jadi biasanya di situ konsumennya atau habit masyarakat di sekitar situ sudah jadi dulu. Ya, jadi ora gumunan. Ya, jadi ke toko itu niatnya belanja, bukan ke toko itu onopo yo kayak rame-rame gitu. Enggak. Ya, ini saya sampaikan apa adanya. Jadi kalau yang sudah itu saya langsung tenang, langsung seneng gitu. Saya itu langsung nongkrong masih duduk di agak menjauh, duduk nongkrong sama ngeliatin orang keluar masuk gitu. Tapi kalau orang yang rame itu riweh sekali, terus masih ya deg-degan ya riweh. Terus besok gimana masih gitu ya. Ini dari kacamata bisnis loh ya, dari kacamata bisnis, bukan dari kacamata spiritual ya. Kalau spiritual kita nggak boleh gitu, nggak boleh juga dibantah dengan itu, nggak boleh diadu dengan itu. Tapi nek pas bisnis ya rupami ya, saya selalu mikir begitu, besok apa namanya berapa ya yang datang ya, rame nggak ya gitu. Karena nek bejubel nggak mungkin hari kedua bejubel lagi, enggak. Karena kan akan membuat, menurut saya ya, akan membuat down owner juga ketika hari pertama ruame, terus hari kedua sepi. Itu kan akan apa namanya, owner itu kan biasanya orang-orang baru ya, orang-orang Jawa yang bisnis ini nanti kan malah jadi pikiran. Makanya ini saya sampaikan kepada sahabat Tokoman di Indonesia yang sudah gabung atau belum. Jadi prinsipnya begitu saya sampaikan itu. Terus yang kedua, jadi kan tadi saya sampaikan bahwa yang bagus itu adalah yang tartir atau yang keluar masuk bergantian begitu. Itu yang bagus ya. Jadi memang masyarakatnya berarti memang sudah settle dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sampaikan juga, jadi ketika nanti toko teman-teman itu sudah jalan 2 minggu 3 minggu, rata-rata orang yang belanja kan akan kelihatan ya. Kalau misalkan tanggal 1 atau hari pertama buka itu rame banget, itu jangan dipakai, menggunakan pakai harga hari kedua sampai dengan hari ke-30. Jadi misalnya kan ada 29 hari atau 28 hari, total orang yang belanja berapa, misalkan total orang yang belanja 290.000 selama 29 hari, 22.900 selama 29 hari, berarti kan rata-rata yang belanja 100. Nah ini teman-teman atau sahabat Tokoman Indonesia, Bapak Ibu, apa ini yang mau dikerjakan dulu gitu. Jadi harus paham dulu konsepnya. Rata-rata konsumen yang datang 100, ini contoh ya, rata-rata konsumen yang datang 100, apa ini yang mau saya kejar ya. Saya mau menambah yang 100 ini jadi 110, 120, atau rata-rata belanjanya yang mau saya tambah begitu. Kalau misalkan di pemakaman padat penduduk 100 ini masih kita goyang ke 110, 120, 130, bahkan ke 200 masih bisa. Tapi ketika konsumennya orang lewat, 100 ini akan sulit, kita digoyang lagi akan sulit, akan settle di situ biasanya. Ya, kalau misalkan memang sudah settle di situ ya kita dengan cara nambah varian, nambah rata-rata belanjanya, APC-nya yang ditambah, average purchase. Jadi atau rata-rata belanja yang ditambah ya. Jadi nambah varian, tambah jualan ini, jualan itu, apa yang dicari itu harus ditambah supaya average purchase-nya, APC-nya atau rata-rata belanjanya bisa nambah. Itu ya. Tetapi ketika di pemukiman padat penduduk kok angka yang didapatkan 100, ini masih ada dua yang bisa dikejar. Yang dikejar adalah yang pertama tadi sama average purchase-nya atau rata-rata belanjanya ditambah ya. Terus yang kedua, ini orang datangnya ditambah dengan cara apa? Sebar brosur, bikin promo undian, pasang banner ya. Jadi bikin apa namanya, kupon undian, misalnya bikin voucher ini brosur ya. Terus bawahnya voucher bisa gunting di sini, voucher di sini misalkan 10.000 ya, syarat belanja 100.000, voucher 10.000. Caranya nyebarnya gini, ini cetak sebanyak-banyaknya, misalkan cetak 400 ya. 400 itu nanti dibagi sama tim. 400 itu vouchernya dikasih warna beda-beda. Jadi membuat desainnya ada 4. Voucher warna kuning, warna biru, warna merah, warna hijau, warna terserah, yang penting berbeda warnanya, atau dikasih garis untuk pembeda ya. Jadi nanti misalkan warna atau digunakan garis 1, garis 2, garis 3 atau A, B, C, D begitu. Ini saya buat contoh warna ya. Misalkan warnanya
buat apa namanya, ada merah, hijau, biru, kuning. Yang biru disebar ke samping sebelah kanan toko, yang merah samping sebelah kanan toko, yang kuning belakang toko, yang hijau di depan toko. Ya, semua udah disebar, nanti mana yang balik ya. Oh, yang balik merah paling banyak, oh berarti yang sebelah sana paling banyak. Oh, yang biru yang paling banyak, oh sebelah sana yang paling banyak. Oh, kuning ini ya nggak ada pergerakan. Kenapa ya nggak ada pergerakan? Depan itu kenapa nggak ada pergerakan? Ada apa? Ada kompetitor kah? Ada pelaku usaha yang sama kah? Atau kalau dari sana aksesnya susah atau apa? Itu yang bisa dianalisa, bisa dipelajari. Begitu sharingnya ya. Jadi saya kalau bikin video sudah lebih dari 10 menit itu rasanya sudah terlalu panjang ya. Kalau misalkan memang mau sharing lagi dengan kami, silahkan sharing ke kantor ya. Kalau malam itu kami bisa telepon, kalau sama saya itu biasanya telepon jam 8 sampai jam 9 saya free, banyak mitra yang telepon di jam itu. Tapi kalau mau ke kantor sharing-sharing silahkan, kita sharing ya, sharing atau berbagi ilmu. Saya juga akan selalu bilang kepada mitra saya yang sudah ngomong, Pak, sekarang kemarin Bapak konseling dengan saya, Bapak konsultasi dengan saya akan memberikan banyak masukan. Sekarang Bapak sudah pelaku usaha yang sama-sama jualan retail, sama-sama jualan bahan pokok sama dengan saya. Jadi nanti kita arahnya ke sharing ya. Saya akan selalu bilang seperti itu. Jadi tidak konseling, sharing kita ngomongnya. Kadang saya juga kalau ada mitra yang tokonya rame tak lodong, kadang tak WA apa tak telepon, Pak, kok toko rame begitu, rahasianya apa gitu. Oh, saya pakai caranya sampean yang ini mas gitu. Kadang juga, oh saya punya cara baru mas, saya seperti ini ya. Itu jadi sharing. Makanya saya punya materi terus untuk video karena kita banyak sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.